Takkan ku ragu akan kasih setiamu, takkan ku ragu akan pertolonganmu. Tuhan, untuk pertolonganmu bagi kami sampai detik ini begitu luar biasa dan selalu membuat kami terpesona. Pagi hari ini kami datang ke tempat ini sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberkati kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga ketika kami melakukan firman-Mu, kami melakukan dengan tepat. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan Yesus, yang apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, kami siap bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman-Mu saja. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Walaupun tutup mukanya dengan masker, tapi saya percaya saudara boleh bersukacita, boleh bergembira di hadapan Tuhan karena segala hal yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan bagi kita di tempat ini, mana yang lebih gampang? Mengucap syukur ketika diberkati Tuhan. Kita akan mengucap syukur ketika diberkati Tuhan, atau kita mengucap syukur ketika kita dalam pergumulan yang sangat berat. Mana yang lebih mudah kita mengucap syukur? Ketika diberkati atau ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat? Jelas ya saudara, seharusnya nggak usah ditanyain ya, karena kita pasti begitu. Ketika diberkati Tuhan, dijawab doanya sangat dengan gampang, dengan ekspresif. Kita akan mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih, sampai angkat tangan, terima kasih Tuhan, di ATM saya nolnya bertambah, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi apakah ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita masih bisa untuk mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih untuk pergumulan yang saya hadapi ini, yang membuat saya semakin belajar untuk mengandalkan Tuhan. Apakah mustahil saudara untuk mengatakan terima kasih dalam pergumulan yang berat? Mustahil nggak? Tidak. Berat tapi bisa saudara. Tema satu bulan ini adalah pertumbuhan iman. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu gratitude. Tapi sebelum saya membahas tema ini, saya mengucapkan terima kasih dulu pada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan saya juga untuk membawakan firman-Nya. Terus saudara, tema ini tema yang dalam. Tema ini sama saja ketika kita mendengar kata thank you atau grateful. Sama-sama ucapan syukur, sama-sama menjelaskan terima kasih. Tapi apa yang membedakan gratitude dengan thank you yang biasa kita dengar dalam keseharian kita? Gratitude itu dalam Cambridge Dictionary, agak dalam ya saudara ya, bahasa Inggris ya, biasanya KBBI sekali-sekali lah saudara ya, naik sedikit ya, Cambridge ya, nggak tahu di mana itu ya. Cambridge Dictionary menjelaskan kata gratitude itu feeling or quality of being grateful, satu perasaan atau kualitas bersyukur. Dijelaskan juga gratitude itu adalah satu rasa ucapan syukur yang dalam, bukan asal keluar saja. Jadi betul-betul mengungkapkan rasa terima kasih dari hati yang paling dalam, bukan dibuat-buat. Tapi juga gratitude ini sebuah ungkapan terima kasih tidak hanya melalui verbal, tapi ada sesuatu yang diberikan sebagai tanda terima kasih.
Ini contohnya. Dalam bahasa Indonesianya, di bagian yang kedua ini, dia mengirimi mereka hadiah untuk menunjukkan atau mengungkapkan rasa terima kasih. Ada sesuatu yang dibawa untuk mengungkapkan bahwa ini loh, saya berterima kasih. Anggap saja ini sebuah tanda terima kasih saya atas semua pertolongan ataupun bantuan yang Anda berikan. Jadi gratitude, sebuah ungkapan syukur dari hati yang paling dalam, yang bukan asal-asalan, tapi juga ada sesuatu yang diberikan sebagai tanda ucapan terima kasih kita. Pagi hari ini kita akan melihat ayat tema ini dihubungkan dengan satu ayat. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Apa hubungannya gratitude, rasa syukur yang dalam yang harus diungkapkan, dengan ayat yang sudah kita baca? Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat ini. Paulus di Tesalonika hanya sebentar. Kenapa dia tidak lama-lama? Karena Paulus mengalami penyerangan dari beberapa orang-orang Yahudi yang memakai penjahat-penjahat yang ada di sana untuk membuat rusuh, sehingga Paulus bisa keluar dari kota itu. Sehingga Paulus tidak lama-lama untuk membimbing, untuk mengayomi jemaat ini supaya semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Berarti ada jemaat yang baru-baru bertobat. Ada, saudara. Tapi belum lama dibimbing oleh Paulus. Sehingga dia perlu menuliskan nasihat kepada jemaat di Tesalonika agar jemaat di sana tetap kuat di dalam Tuhan. Salah satunya adalah ayat ini, bahwa jemaat di Tesalonika harus mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang dialami jemaat di Tesalonika, saudara? Apakah dalam keadaan yang baik? Semuanya nyaman? Tidak, saudara. Jemaat di Tesalonika mengalami penganiayaan. Saudara, ada yang pernah dipukul orang karena imannya? Angkat tangannya. Belum ya, saudara? Diludahi karena imannya ada? Tidak ada, saudara. Tapi jemaat di Tesalonika mengalami penganiayaan karena imannya. Tapi kok lucu, Paulus kenapa menyuruh jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur dalam penganiayaan? Susah, saudara. Tuhan, saya percaya Tuhan, tapi kok saya mengalami penganiayaan? Kata Tuhan, di dalam Tuhan itu ada kelepasan, ada kemenangan. Tapi kok saya mengalami penganiayaan, dipukul karena iman saya kepadamu? Satu hal yang tidak gampang, saudara. Sehingga kata gratitude ini cukup dalam maknanya. Ya. Bahwa jemaat di Tesalonika, Paulus berharap agar jemaat di Tesalonika dalam penganiayaan, dalam pergumulan yang berat, tetap mengucap syukur dari hati yang paling dalam, diutarakan melalui mulutnya, tapi juga dalam bentuk ucapan syukurnya apa? Mempertahankan imannya sampai akhir. Tuhan Yesus hanya minta itu sebagai tanda ucapan syukur kita. Yang Tuhan Yesus mau adalah hidup kita, saudara. Kalau kita sudah diselamatkan, ditebus dari dosa-dosa kita, apa ucapan syukur? Datang ibadah, baca Alkitab, lakukan firman Tuhan. Itu sebagai tanda ucapan syukur kita sama Tuhan Yesus. Mari kita melihat apa makna rohani dalam
1 Tesalonika 5 ayat 18 mengenai mengucap syukur. Yang pertama, jelas kata-kata yang pertama, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jelas bahwa dalam bahasa Yunani mengatakan segala sesuatu yang mencakup keseluruhan. Jadi tidak ada yang separuh-separuh. Saya hanya mau mengucap syukur ketika saya sehat, ketika saya diberkati, saya banyak uang, baru saya akan mengucap syukur. Tidak. Tapi kata segala hal di sini keseluruhannya dan tidak bisa dibagi-bagi, utuh. Dan kata ini, Bapak Saudara, ingin menjelaskan bahwa saat ini kita mengalami pergumulan berat, ataupun nanti kita akan mengalami pergumulan berat, Paulus mau kita mengucap syukur. Kan kita nggak tahu ya, hari depan itu seperti apa masalahnya, nggak ada yang tahu, Ustaz. Tapi Paulus mau, di pikiran kita dan hati kita sudah di mindset bahwa apapun yang terjadi di kemudian hari, saya mau tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Saya mau tetap ikut Tuhan Yesus apapun keadaannya. Saya mau tetap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan apapun keadaannya. Ini yang dimaksud dari kata bahwa mengucap syukur dalam segala hal ini seperti ini, Ustaz. Ada salah satu hamba Tuhan di India, saya lupa namanya karena namanya sulit. Satu ketika dia menaiki motor dan dirampok di jalan. Ketika pulang, dia duduk dan dia berdoa. Ada 3 isi doanya. Yang pertama, terima kasih Tuhan, saya dirampok, yang diambil uangnya hanya sedikit. Karena saya bawa uangnya hanya sedikit, saya tidak bawa dompet. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus terima kasih kalau hanya uang saya yang diambil, bukan nyawa saya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus terima kasih kalau saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Kalau Bapak Ibu Saudara dimaki di jalan, apakah Bapak Ibu Saudara akan maki balik? Atau Saudara terima kasih Tuhan, saya dimaki bukan saya yang maki. Ada orang bilang bodoh, jalan yang benar. Atau Bapak Saudara maki balik dia. Kalau enggak, Bapak Saudara, Tuhan, aduh berikan saya kesabaran, terima kasih kalau saya nggak maki balik dia. Segala hal bisa kita utarakan, apapun keadaannya, mengucap syukur. Walaupun sulit, tapi bisa, Ustaz. Bapak pendeta ini bisa. Terima kasih Tuhan, saya disakiti cowok saya, bukan saya yang menyakiti dia. Asik. Ya, anak-anak muda ya, yang digantungi, terima kasih Tuhan, saya yang digantungi, bukan saya yang menggantungi orang. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara, mengucap syukur dalam segala hal ini, mau baik ataupun buruk, Tuhan Yesus mau mengucap syukur. Susah, saya tahu susah saudara. Tapi mari kita sama-sama belajar bahwa mengucap syukur dalam keadaan buruk pun bisa dilakukan. Tapi butuh proses untuk sampai ke situ. Yang kedua, apa makna rohaninya dari mengucap syukur? Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Jelas saudara bahwa Rasul Paulus mau supaya hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mengucap syukur itu yang Tuhan mau. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya
untuk aku. Kalau Tuhan Yesus sudah hidup dalam hidup kita, berarti segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya kehendak Tuhan. Dan salah satunya mengucap syukur. Jadi mari lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana saya tahu itu kehendak Tuhan atau tidak? Kalau Bapak Saudara berhubungan karib dengan Tuhan, Bapak Saudara bisa tahu ini kehendak Tuhan atau tidak. Kepekaan kita akan suara Tuhan, kepekaan kita akan sekitar bahwa inilah kehendak Tuhan, itu akan semakin terasa dalam. Dan kita akan tahu bahwa inilah kehendak Tuhan. Gimana? Ya firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Waduh, itu kemarin ya baca Alkitab banyak banget ya. Ya Pak ya. Berapa ayat ya kan? 5 ayat sekaligus ya. Mazmur tuh ya. 5 pasal maksudnya ya. 5 ayat mas sebentar juga udah jadi ya. 5 pasal Ustaz. Mazmur ya. Luar biasa. Tapi saya dapatkan bahwa Daud dalam keadaan yang terjepit pun dia masih bilang, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Wow saudara, itu bukan satu ungkapan yang asal keluar saja, tidak saudara. Tapi dia betul-betul mengalami Tuhan itu luar biasa. Mulai dia dari remaja sudah mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sehingga karena sudah terbiasa mengalami Tuhan dalam suka dan duka, sehingga ketika dia mengalami duka pun dia masih bilang, aku mau bersyukur kepada Tuhan ya Allah. Kota benteng, perlindungan. Luar biasa Daud. Walaupun dia pernah jatuh ke dalam dosa, tapi dia bertobat dan bangkit. Saudara, mengucap syukur adalah satu hal yang dalam, yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini. Jangan hanya keluar saja dari kata-kata kita, tapi kita bisa ungkapkan rasa syukur kita dengan apa? Ya, dengan rajin baca Alkitab, berdoa, melayani Tuhan, datang ibadah. Itu sebagai bentuknya, Ustaz. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus, tapi nggak pernah datang ibadah, nggak pernah mau melayani Tuhan, nggak pernah mau melakukan firman Tuhan, nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa. Apa ucapan terima kasihnya, Bos? Gratitude yang dimaksud di sini adalah sebuah ungkapan yang harus kelihatan. Kita melakukan kebaikan, melakukan perbuatan setelah kita diselamatkan, sebagai tanda ucapan syukurnya itu, Bos. Melakukan firman Tuhan, bukan? Jadi biarlah, Bos, saudara, dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini kita belajar bahwa ucapan syukur itu dalam keadaan apapun, dalam segala hal, baik buruknya, kita belajar untuk Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup saya mau tetap ikut Engkau, saya mau tetap melayani Tuhan, saya mau tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup ini. Masalah yang apa dihadapi, Tuhan, kok masalahnya begini berat, Tuhan, kenapa Tuhan ambil orang yang saya sayangi? Beberapa waktu baru kita mengerti, oh ternyata ini, terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kita tidak mengerti ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, tapi setelahnya baru kita tahu, Tuhan, ternyata ini ya maksud Tuhan melalui pergumulan yang berat. Saya harus masuk di dalamnya dan melihat kuasa Tuhan, ternyata ini, terima kasih Tuhan. Jadi saudara, mengucap syukur dalam hal yang tidak baik pun itu bisa. Anak-anak muda yang ingin masuk kuliah, tidak diterima, maunya ke Universitas A, tapi akhirnya di B. Aduh, kok ke B ya, padahal saya maunya ke A. Ada anak youth yang curhat, Kak, saya maunya yang A, tapi kenapa yang B ya? Sudah ikutin saja. Pasti ada maksud Tuhan ketika engkau masuk di universitas yang B. Dan setelah dia lulus baru bilang, Kak,
Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalau saya masuk di A mungkin setengah mati saya ikutin. Kalau di B, puji Tuhan, saya bisa lulus dengan baik dan hasilnya baik. Di akhirnya baru kita mengerti rencana Tuhan dan kita bisa bilang terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, biarlah ucapan syukur itu tidak hanya dari mulut kita saja. Kalau keluar dari mulut kita, biar itu tulus dari hati kita yang paling dalam. Tapi juga Tuhan mau sebagai tanda ucapan syukur ada hal yang kita tunjukkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam segala hal, dan ingat mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus mau dalam hidup ini. Serahkan segala pergumulanmu karena Dia Allah yang baik. Kita mengucap syukur karena kita percaya Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang baik. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Dan Bapa di surga saja tahu berikan yang terbaik. Yeremia 29 ayat yang ke-11, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Banyak sekali ayat-ayat menunjukkan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus baik, yuk tahu diri, yuk mengucap syukur sama Tuhan. Jangan hanya melalui mulut kita, tapi yuk tunjukin kalau kita mengucap syukur apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan Yesus. Hidup kita kasih sama Tuhan. Terserah Tuhan mau buat apa dalam hidup kita. Tuhanlah yang memegang hidup kita. Amin. Mudah-mudahan saudara kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari katakan Tuhan Yesus terima kasih. Buka suaramu, katakan Tuhan Yesus terima kasih untuk segala hal yang Tuhan Yesus berikan. Kalau saya masih hidup sampai detik ini, semua karena Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Engkau terlalu baik Tuhan Yesus. Dan dialah sebagai tanda ucapan syukur kami, sebagai tanda terima kasih kami memberikan hidup kami dipakai oleh Engkau. Kami mau memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan membaca Alkitab tiap-tiap hari. Kami meluangkan waktu kami untuk berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami ingin melakukan firman-Mu sebagai tanda terima kasih kami kepada Engkau, Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami saja manusia tahu cara membalas orang yang baik kepada kami. Masakan kepada Tuhan kami tidak tahu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kami mau belajar mengucap syukur dalam keadaan baik ataupun buruk. Karena dalam keadaan buruk pun ada hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus hari lepas hari, untuk kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal jalan-Mu Tuhan, melalui firman Tuhan yang terbaca. Engkau tolong setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan yang berat saat ini. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan Yesus, tapi Engkau tahu apa yang mereka hadapi saat ini. Tuhan Yesus tolong, dan pasti Tuhan Yesus tolong. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Dan mujizat Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu itu akan terlaksana dalam hidup kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh kami pegang dan kami dapat lakukan itu dalam hidup kami tiap hari. Ini doa kami. Haleluya. Amin.